dikasihi Tuhan, satu kasih kumpulan Tuhan, kita berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Dan kita tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus melihat setiap kita, menyelidiki hati kita. Dan biarlah Tuhan Yesus mendapati hati kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita memberikan yang terbaik, pujian penyembahan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada tengah-tengah kami Tuhan. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, kami satukan hati, iman, percaya kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan jalan keluar. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan, teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan, memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Engkau yang punya langit dan bumi. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang dilawatkan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terima kasih-Mu yang sempurna. Kami terima kebaikan-Mu. Kami terima karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat privilege. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Terima kasih Tuhan, layak aku sudah memanggil-Mu Bapa.
yang ku pinta. Saudara Bapak Ibu bagi berdiri. Kami ketuk pintu Tuhan. Kau bukakan untuk kami. Kau ada untuk kami. Kau penolong kami. Kau pembela kami. Kau Yehova Jireh bagi kami. Kau yang menyediakan bagi kami Tuhan.
kami boleh memanggil Engkau Bapa. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat berkat-Mu saat ini. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan soal. Sukacita surga. Haleluya.
firman-Mu. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang kami percaya. Engkau kekuatan kami. Engkau pengharapan kami. Engkau kedamaian kami. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang amin.
ketika menjalani kehidupan yang diwarnai dengan tantangan, masalah, kesulitan. Kami tidak gentar, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber kemenangan kami, sehingga kami boleh menghadapi semua bersama dengan Tuhan, dan kami pasti keluar sebagai pemenang, karena Engkau adalah Allah pemenang. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Dalam pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang lembut, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima kebenaran firman, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Bapak pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu, bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Tentunya oleh karena pemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini, ya Bapak Saudara dan saya. Nah, sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saya dulu mengajak Bapak Saudara menaikkan syukur bersama lewat satu pujian. Pujian ini berkata, Tuhan, aku sungguh bersyukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang menyertai hidupku. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ayo mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan syukur kita dalam pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima
seperti pelangi salju, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ada yang tujuh ciptakan tentang salah-salah Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, haleluya. Dan terima kasih. Perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang mengenal Tuhan melalui penciptaan. Sekali lagi, mengenal Tuhan melalui penciptaan. Saya rindu mengajak Bapak Saudara, kita akan melihat dan belajar dari penciptaan. Saat pertama kali Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, termasuk kita, umat manusia. Dari kisah penciptaan, paling tidak ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Kita boleh tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang seperti apa, karakteristiknya, sifatnya, ya, Tuhan yang seperti apa, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita Hosea mengingatkan umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, saya khawatir suatu saat kita bisa mundur, kita bisa meninggalkan Tuhan. Ketika ada tantangan, masalah, kesulitan, kita jadi kecewa, kita jadi lemah, bahkan kita jadi putus asa, sehingga akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Kita berkata percuma, sia-sia. Saya mengenal Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, bahkan saya melayani Tuhan sia-sia. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Hidup saya berantakan seperti ini. Nah, karena itu mari kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kita tidak menyerah, tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, sekalipun tantangan ada dalam hidup kita. Seperti pujian tadi berkata, yang dikatakan bagian akhir, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kasih Tuhan begitu indah, tetapi banyak umat Tuhan seringkali tidak merasakan keindahan kasih Tuhan. Mengapa? Karena tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayo kita akan belajar bersama. Hal yang pertama, melalui penciptaan, yang kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Tapi saya tidak ngajak baca terlalu panjang, ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Kejadian mulai pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasal yang kedua. Itu menceritakan perikop tentang penciptaan. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, termasuk kita manusia. Nah, kita akan lihat yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca, saat Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Sekali lagi, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Coba kita lihat sebentar ya. Kejadian pasal yang pertama, salah satu ayat aja ya, di ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa siapkan dan buka Alkitab, ataupun kalau menggunakan gadget, handphone, tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Sangat disayangkan kalau membuka handphone lalu kita pakai untuk yang lain. Jangan. Kita sama-sama belajar mengenal firman Tuhan, tutup aplikasi yang lain. Entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, ya, atau apapun yang lain, apalagi game. Saya pernah melihat di sebuah ibadah suatu saat pujian, saat firman disampaikan, jemaat Tuhan itu main game di handphone. Wah, sungguh menyedihkan, sungguh mengenaskan. Tidak heran umat Tuhan yang seperti ini tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka meremehkan firman Tuhan, meremehkan pujian, asik dengan handphone, main game. Padahal 1 minggu Tuhan beri waktu kepada kita
168 jam. 7 kali 24 itu 168. Dipakai untuk ibadah kurang lebih tidak sampai 2 jam. 2 jam itu pun masih dipakai untuk main handphone. Cilaka orang kayak gitu. Saya berdoa umat Tuhan jemaat GBI tidak ada yang seperti ini. Hormati Tuhan. Ya boleh gunakan handphone sehingga disebut HP suci kan itu ya. Kalau Alkitab kan kitab suci, kalau handphone HP suci boleh. Saudara pakai handphone, pakai gadget boleh silakan, tapi jangan buka aplikasi yang lain. Karena kita menghormati Tuhan, menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kita, yang tidak akan pernah diambil dari Maria. Itulah saat duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, ayo saya ajak umat Tuhan hargai hormati Tuhan. Oke, kita lihat Kejadian pasal pertama di ayat yang ketiga. Nah, sekarang buka Alkitabnya ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dikatakan berfirmanlah Allah. Itu di ayat yang ketiga. Lalu di ayat yang keenam sama, dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan selanjutnya, berulang kali saat Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya, selalu dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Yang pertama, melalui penciptaan, kita bisa belajar bahwa ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya. Firman itu apa? Perkataan. Perkataan Allah, firman Allah membuat langit, bumi tercipta. Luar biasa. Ya. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, itu ringkasannya dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman kita mengerti, karena iman kita percaya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Luar biasa. Firman Tuhan begitu hebat. Firman Tuhan begitu dahsyat. Sehingga alam semesta yang luas ini itu diciptakan hanya oleh firman Tuhan. Hanya oleh perkataan Tuhan. Sangat disayangkan, tadi saya suarakan di awal, kalau ada umat Tuhan meremehkan firman Tuhan. Padahal langit, bumi, dan alam semesta diciptakan hanya oleh firman Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan yang nggak ngerti, dia menganggap firman Tuhan itu remeh. Firman Tuhan itu tidak berarti. Firman Tuhan itu sepele. Apa sih cuma firman Tuhan? Yang penting itu Undang-Undang Dasar 45. Yang penting itu peraturan perpajakan. Firman Tuhan tidak penting. Padahal langit, bumi, dan alam semesta diciptakan hanya oleh firman Tuhan. Maaf, kalau umat Tuhan meremehkan firman Tuhan, dia sungguh-sungguh tidak mengerti. Bahkan maaf, dia sungguh-sungguh bodoh. Lalu firman Tuhan bisa menciptakan langit, bumi, dan alam semesta kok. Firman Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat diremehkan, disepelekan. Aduh, konyol, bodoh, tidak mengerti kedahsyatan firman Tuhan. Mazmur 33 di ayat yang ke-9. Ayo kita lihat ya. Saudara siapkan ini, saudara buka terus Alkitab. Mazmur 33 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Dia berfirman, Tuhan Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oh, dahsyat firman Tuhan. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan berfirman memberi perintah, semuanya ada. Luar biasa. Kita
Itulah firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara saya harusnya kita simpan dalam hati kita. Jadi perkataan Tuhan begitu dahsyat, perkataan Tuhan begitu sangat berkuasa sehingga mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, karena firman Tuhan hebat, dahsyat, dan luar biasa. Nah, karena itu mari kita sebagai umat Tuhan jangan lupa, kalau kita sudah dengar firman, kita sudah baca firman, sekarang dilatih memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat populer. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa. Mengapa? Ini yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat. Firman Tuhan membuat yang tidak ada jadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah firman Tuhan yang hebat. Nah, mari umat Tuhan sekarang belajar. Kalau sudah suka baca firman, suka merenungkan firman, sekarang juga suka memperkatakan firman. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan firman atau kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau mau berhasil, mau beruntung dalam hidup ini, perkatakan firman Tuhan. Isi hati, pikiran, dan hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa untuk mencipta, untuk mengubah, untuk memulihkan. Itulah firman Tuhan. Ya, Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengucapkan firman. Ketika Tuhan akan mengucapkan sesuatu, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan pasti terlebih dahulu menyampaikan firman. Ya, jadi karena itu ucapkan firman, simpan, renungkan firman, isi hidup kita dengan firman Tuhan, dan izinkan Tuhan dengan kuasa firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Ini yang pertama. Jadi melalui penciptaan kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya. Firman Tuhan begitu berkuasa, maka umat Tuhan harus menghargai firman Tuhan. Umat Tuhan harus menyimpan firman Tuhan, bahkan umat Tuhan harus memperkatakan firman Tuhan, supaya kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, melalui penciptaan kita bisa belajar yang kedua, bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang spesial. Manusia adalah ciptaan Allah yang spesial. Kejadian 2 di ayat yang ke-7. Mari kita lihat ya, Kejadian 2 di ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau Bapak Ibu membaca antara kejadian pertama dan kejadian kedua, sepertinya di kejadian kedua itu kok aneh. Di kejadian yang pertama dikatakan Allah sudah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tetapi di kitab Kejadian pasal yang kedua kok diulang, Tuhan Allah membentuk manusia. Nah, perlu kita ketahui, pasal yang pertama itu adalah menceritakan penciptaan alam semesta dan isinya termasuk manusia. Itu secara lengkap. Detail lengkapnya itu hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, itu diceritakan secara lengkap di Kejadian pasal pertama. Di pasal yang kedua itu adalah penjelasan atau penjabaran sesudah Tuhan menciptakan semua. Sebelum menciptakan manusia, sudah menciptakan semua. Lalu ketika akan menciptakan manusia, bagaimana ceritanya?
Itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengerti ya ini, maka waktu baca kejadian pertama, lalu membaca kejadian kedua, kita nggak bingung. Kok firman Tuhan aneh? Enggak. Karena ternyata kejadian kedua itu penjelasan yang lebih lengkap, penjabaran yang lebih lengkap tentang saat Tuhan akan menciptakan manusia. Tapi sudah menciptakan yang lain, sudah. Belum menciptakan manusia. Nah, bagaimana saat Tuhan akan menciptakan manusia? Dikatakan Tuhan mencipta manusia bukan dengan firman seperti ciptaan yang lain, tetapi Tuhan mencipta manusia dikatakan dengan membentuk dari debu tanah. Lalu setelah jadi dibentuk, tapi masih belum hidup, dihembusi roh dari Allah, dihembusi roh dari Allah. Nah, ini apa itu? Hidup. Jadi manusia adalah ciptaan Allah yang spesial, yang unik dibanding ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain, Allah mencipta hanya dengan firman. Jadilah terang, Allah berfirman, jadilah terang, jadi terang. Jadilah cakrawala, jadi cakrawala. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak menggunakan firman-Nya. Tetapi Allah membentuk manusia. Diibaratkan seperti kayak penjuna, ya, yang membentuk bejana tangannya. Demikianlah Allah membentuk manusia, ya. Tapi belum hidup, dihembusi nafas Allah, roh Allah. Nah, barulah kemudian hidup. Sebagai ciptaan yang paling unik, ciptaan yang spesial, Alkitab berkata kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ada di Kejadian pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang lain nggak ada disebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak ada. Hanya satu-satunya ciptaan yang unik, spesial, diciptakan bukan dengan firman Tuhan, tapi dengan Allah membentuk, lalu kemudian dihembusi roh dari Allah, dan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Apa arti diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Menurut rupa dan gambar Allah berarti manusia itu memiliki roh. Bapak Ibu Saudara, saya ini punya roh. Ciptaan yang lain, makhluk hidup yang lain tidak punya roh. Hewan tidak punya roh. Karena jangan pernah kita menyetujui bahwa manusia itu berevolusi dari monyet. Tidak. Monyet tidak punya roh. Manusia punya roh. Tidak sama. Tidak sama. Hanya teori-teori bodoh yang bisa berkata manusia berevolusi dari monyet, dari kera. Itu pun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, teori dari Darwin. Ada missing link, ada link yang hilang. Karena nggak bisa. Binatang itu bukan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tapi manusia satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki roh, memiliki akal budi, memiliki hati nurani, memiliki moral, memiliki sifat-sifat Tuhan. Bahkan manusia diciptakan untuk melanjutkan, meneruskan karya Allah di muka bumi ini. Itulah arti diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Punya roh, akal budi, hati nurani, moral, memiliki sifat-sifat Tuhan, dan diciptakan untuk meneruskan karya Allah, melanjutkan karya Allah di muka bumi ini saja. Ya, melanjutkan karya Allah. Ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan pertama kali yang diciptakan memang hanya Adam. Itu memang betul. Ya, di pasal yang kedua
waktu ketika Tuhan akan menciptakan manusia diperinci. Tidak langsung Adam dan Hawa bersama-sama, tidak. Adam ada lebih dahulu. Barulah kemudian Hawa. Ayo kita lihat Kejadian pasal 2 ya, ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi waktu saat Adam memberi nama kepada hewan-hewan, binatang-binatang, belum ada Hawa, belum ada. Lalu ketika Adam sudah memberi nama, Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kalau Bapak Ibu membaca di Kejadian pasal yang pertama, sesudah Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, selalu dikatakan Tuhan melihat baik. Tuhan melihat baik. Tuhan melihat baik. Beberapa kali juga kalau Bapak Ibu baca selalu dikatakan Tuhan melihat baik, 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 baik. Tetapi saat ketika Tuhan sudah menciptakan Adam seorang diri, Tuhan yang berkata tidak baik. Ya, jadi ini awal pertama kali Tuhan ngomong tidak baik. Sebelumnya selalu kalau saudara baca itu selalu Tuhan melihat ciptaannya baik, 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 baik. Betul kan? Selalu dikatakan baik. Tetapi saat sesudah Tuhan menciptakan Adam, Hawa belum ada. Di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman tidak baik. Jadi ini kali pertama Tuhan ngomong tidak baik. Ya. Dijadikanlah, diciptakanlah wanita, perempuan dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk pria, menjadi penolong sepadan. Sepadan itu berarti sama, setingkat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ada suku-suku tertentu yang memandang gender itu ada yang punya tingkat lebih tinggi, tingkat lebih rendah. Ada suku yang memandang bahwa laki-laki itu lebih tinggi, lebih berharga daripada perempuan. Tapi ada juga suku yang memandang perempuan itu lebih berharga daripada laki-laki. Ada suku. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Laki dan perempuan sepadan. Sepadan itu sama. Kedudukannya tingkatannya di hadapan Allah sama. Cuma punya tugas berbeda. Tapi sama, sepadan, setara, selevel. Jadi nggak boleh suami memandang rendah istri, istri memandang rendah suami, tidak boleh. Suami. Apapun alasannya, oh itu suami saya, istri saya itu apa? Istri nggak lulus. Suami saya, istri saya itu dari orang sederhana, lalu dipandang rendah, tidak boleh, tidak boleh. Sepadan. Bagaimanapun keadaan suami atau istri kita sepadan di mata Tuhan, maka kita harus menghargai, kita harus menghormati pasangan kita, supaya doa kita tidak terhalang di hadapan Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi diciptakan sepadan. Allah yang melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan kemudian dipersatukan di dalam pernikahan. Di Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dipersatukan dalam pernikahan. Ini Allah yang berinisiatif, Allah yang melembagakan pernikahan. Jadi pernikahan itu inisiatif dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Tuhan tahu kebutuhan manusia. Ya, Allah rindu menghadirkan suasana surga di dalam keluarga.
Allah rindu menghadirkan suasana surga di dalam keluarga. Sudahkah setiap keluarga rumah tangga menikmati suasana surga? Karena Allah rindu diciptakan laki-laki dan perempuan, dipersatukan dalam pernikahan, dilembagakan menjadi satu daging dalam pernikahan. Allah rindu supaya sesudah menikah, sesudah berumah tangga, sesudah berkeluarga, suasana surga itu boleh hadir dalam rumah tangga atau keluarga manusia. Dan ingat, yang dipersatukan itu laki-laki dan perempuan, Saudara ya. Saya berulang kali ngomong, yang dipersatukan itu laki-laki dan perempuan, ya. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Ya, yang satu namanya Paijur, yang satu namanya Bejur. Dipersatukan dalam pernikahan. Wah, ini konyol, Saudara. Ya, pernikahan homo, pernikahan lesbi. Ya, yang satu namanya Aminah, ya, yang satu namanya Siti, dipersatukan. Nah, ini konyol, Saudara. Tidak kita bilang. Karena yang dipersatukan dalam pernikahan itu hanya pria dan wanita. Satu pria dan satu wanita. Oke, ya. Nah, jadi Allah rindu menghadirkan suasana surga dalam keluarga. Dan sesudah Allah menciptakan Hawa, dipersatukan, Allah melihat itu sungguh baik. Pengkhotbah 4 berkata, ya kita lihat ya, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, mengangkat pasangannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau kita lihat di sini dikatakan berdua. Berdua sini bicara tentang unity, ya, kesatuan itu Saudara. Tapi kesatuan yang paling tinggi itu adalah kesatuan di dalam kehidupan manusia, ya. Kesatuan yang paling tinggi itu adalah kesatuan suami dan istri. Mengapa? Karena itu satu-satunya yang Alkitab katakan menjadi satu daging. Tidak ada kesatuan yang lain yang bisa dikatakan menjadi satu daging. Tidak ada. Teman dan teman berteman, akrab, dekat, bersatu, kompak, lalu jadi satu daging. Tidak ada. Rekan kerja dengan rekan kerja kompak bersatu lalu jadi satu daging. Tidak ada. Tidak ada. Rekan sepelayanan ya kompak sama-sama melayani lalu jadi satu daging. Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya persatuan yang Alkitab katakan menjadi satu daging itu hanya pernikahan. Persatuan dalam pernikahan. Yang lain tidak ada. Jadi karena itu menikah itu bukan hal yang main-main. Kalau ada umat Tuhan yang memandang pernikahan itu remeh, pernikahan itu gampang, pernikahan itu sepele, itu tidak ngerti firman. Nah, heran ya, banyak orang gagal dalam pernikahan karena mereka memandang pernikahan itu gampang, sepele, akhirnya gagal dalam pernikahan, hancur rumah tangganya, berantakan. Padahal ini adalah satu-satunya persatuan unity yang menjadi satu daging. Nah, Pengkhotbah berkata berdua, saya ngomong pernikahan saja ya, karena lebih fokus tentang Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Berdua atau dalam pernikahan itu dikatakan lebih baik. Memang ada orang tertentu punya karunia melajang, tidak apa-apa. Seperti Rasul Paulus punya karunia melajang, tidak apa-apa. Yang memang punya karunia melajang, silakan melajang, tidak dosa. Tapi jangan sampai melajang lalu kemudian melakukan tindakan yang tidak benar. Nah, ini tidak boleh. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara tahu maksudnya ya. Melajang membujang, tidak menikah,
tapi melakukan tindakan asusila, itu tidak boleh, dosa. Jadi kalau memang punya karunia melajang, kalau memang memutuskan untuk hidup melajang, hidup membujang, silakan. Tapi tetap harus hidup dalam kesucian, kekudusan. Tidak boleh melakukan tindakan asusila, tidak boleh. Tuhan tidak mau. Lebih baik menikah daripada hangus karena hawa nafsu. Itu firman Tuhan. Jadi kalau yang punya karunia melajang, ya monggo. Tapi kalau memang tidak kuat, lebih baik menikah. Tapi harus ngerti apa maksud, apa tujuan pernikahan. Karena setiap pasangan yang akan diberkati dalam pernikahan di gereja kami wajib ikut konseling pranikah. Ya nggak ngerti bilang, wah Pak Gembala bikin orang repot, susah. Mau menikah saja kok banyak aturannya, banyak syaratnya. Loh, menikah itu tidak main-main, saudara. Saudara mau beli rumah yang mahal, banyak syaratnya. Saudara mau KPR, banyak syaratnya. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Mau KPR tanpa syarat, itu bangkit untuk gendeng. Tidak ada. KPR itu pasti kalau mau ikut KPR, diminta syarat macam-macam. Ini macam-macam. Bahkan ada salah satunya surat keterangan tidak menikah bagi yang mungkin istri atau suami meninggal. Mau KPR itu diminta surat keterangan tidak menikah atau belum menikah. Padahal mau KPR. Nah, jadi kalau mau menikah diminta surat keterangan belum menikah atau tidak menikah, ya wajib, harus. Ya nggak ngerti dia bodoh. Itu masa penting, Pak? Penting. Harus pembuktian bahwa memang masih dalam kondisi tidak ada status ikatan pernikahan. Ya oke, nah kita kembali. Berdua itu dikatakan lebih baik. Berdua itu lebih kuat. Berdua itu lebih andal. Berdua itu lebih efektif. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian diikat di dalam pernikahan, dilembagakan pernikahan. Itu membuat lebih baik, lebih kuat, lebih andal, lebih efektif. Jadi kalau ada suami istri yang saling menyerang, nah ini berarti tidak mendengar firman. Karena kalau firman dikatakan berdua itu menjadi lebih kuat. Ini berdua kumpul bareng kok tambah gegeran tok. Nah, teman-teman tok ya, musuhan tok. Kalau ketemu kayak Tom and Jerry, sebelum ketemu wah. Tapi aneh kalau nggak ketemu dicari. Ini bujuku kata itu ya. Mana suamiku, mana istri, dicari. Tapi kalau sudah ketemuan teman-teman terus, ya kalau sudah ketemu musuhan terus, loh. Dikatakan berdua lebih baik, menikmati suasana surga. Itulah kerinduan Tuhan di dalam pernikahan. Ya, jadi Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang spesial, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan Allah bukan hanya menciptakan pria saja, kemudian diciptakan wanita, dipersatukan menjadi unity, satu daging. Supaya apa? Supaya lebih baik, lebih kuat, lebih handal, lebih efektif. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan manusia itu adalah punya pasangan hidup. Nah, Tuhan tahu kebutuhan manusia. Itulah sebabnya diciptakan Hawa. Ya, kalau Tuhan tahu kebutuhan manusia tentang pasangan hidup, maka Tuhan juga tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara yang lain. Tuhan sediakan, Tuhan yang berinisiatif menyediakan Hawa. Tuhan juga yang berinisiatif menyediakan apa yang jadi kebutuhan hidup kita. Ya. Di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10 dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan karena Tuhan tahu yang kita perlukan. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Sebab Dia adalah provider, penyedia yang menyediakan untuk segala keperluan hidup kita. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Di dalam penciptaan, kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca, ternyata yang ketiga ya, Allah menyukai proses. Allah menyukai proses. Loh, kok bisa Pak Allah menyukai proses? Iya.
Kalau Allah mau menciptakan langit, bumi, dan isinya, sekali jadi, mestinya bisa. Langit, bumi, dan semua isinya jadi, langsung jadi, bisa. Tetapi aneh, kenapa harus ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam? Mengapa? Why? Seharusnya kan bisa sekaligus saja, nggak usah repot-repot. Ngapain kok Tuhan repot-repot ngomong bolak-balik, berfirman bolak-balik? Kesel Tuhan mulut itu. Sekali ngomong jadi semua. Bisa nggak Saudara? Bisa. Wong Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi Allah menciptakannya 1-6 hari. Mengapa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah dalam menciptakan itu memakai proses. Bukan karena Allah tidak bisa menciptakan sekejap, bukan. Tetapi Allah menyukai proses. Allah menyukai proses. Tuhan bekerja melalui proses. Tuhan bekerja melalui langkah demi langkah. Mazmur 37, ayo kita lihat ya. Mazmur 37 di ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau sudah perhatikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah, bukan satu ya, tapi jamak, step by step, langkah demi langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Ini bicara tentang langkah-langkah, itu bicara tentang proses. Ya. Tuhan bekerja di dalam hidup kita selangkah demi selangkah dan tidak instan seperti yang kita inginkan. Kalau manusia itu memang senang instan, apalagi generasi Gen Z. Ya, Gen Z itu maksudnya Gen Z itu, tapi jangan tidak boleh dibaca Z, Gen Z. Salah satu kelemahan Gen Z dengan ini adanya gadget, kemajuan teknologi, ya, itu membuat Gen Z ini paling gemar, paling berharap semuanya itu instan, semuanya itu sudah tersedia. Zaman dulu kalau mau mencari info, kita harus datang ke perpustakaan. Betul ya? Kalau Bapak Ibu dulu waktu sekolah, ingat waktu sekolah dulu ya, apalagi kalau buat tugas, makalah, skripsi zaman dulu, waduh, mesti ke perpustakaan. Buka buku yang dibuka itu sampai satu meja besar itu penuh. Buku apa saja sudah nggak tahu, betul ya? Dulu kan buat tugas kan begitu kan? Tapi zaman sekarang nggak perlu. Cukup pakai handphone. Satu handphone mengakses data, menggantikan sekian ratus, sekian ribu buku. Betul enggak? Ya kan? Instan. Jadi akhirnya generasi masa sekarang, Gen Z, pola pikirnya itu terbiasa instan. Nggak mau berjuang. Kalau zaman dulu militan berjuang, kenapa? Mau ada sesuatu itu mesti cari, mesti datang, mesti pergi, mesti ada usaha, mesti ada perjuangan. Betul apa enggak? Kalau zaman sekarang kan enggak mau, sudah terbiasa instan. Langsung tinggal buka, kenapa kok soro-soro, Pak? Kenapa kok sulit-sulit, tinggal buka, satu jari, ketemu. Apalagi sekarang ada AI. Nah, AI ini teknologi yang luar biasa sebenarnya. Dulu orang menciptakan lagu pusing 7 keliling. Sekarang mau menciptakan lagu nggak usah pusing. Apa kata-katanya, liriknya, lalu kemudian dimasukkan di AI, ya, dengan program-program tertentu, jadi sebuah lagu. Wah, luar biasa AI. Ya, dan banyak hal-hal yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat itu ya, perkembangan teknologi sekarang dengan AI diperkirakan itu akan menggeser banyak lapangan kerja.
banyak pengangguran akan terjadi. Nah, karena itu kita perlu minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Zaman yang makin maju, Bapak Ibu Saudara dan saya, dengan hikmat Tuhan, tetap kita bisa eksis. Karena nanti di PHK, tidak perlu. Wah, ini kalau mengerjakan manusia terlalu banyak tuntutan, banyak demo katanya. Ya, pakai robot, pakai AI, tidak ada tuntutan. Ya, lebih enak, lebih gampang. Akhirnya pengangguran jadi tingkat tinggi juga penganggurannya. Banyak orang jobless, tidak punya pekerjaan. Padahal banyak acara. Jadilah muncul istilah pengacara. Pengangguran lebih banyak acara. Ya, nganggur tapi bisa banyak acara. Ya. Nah, ini kita perlu minta hikmat Tuhan. Oke, nah kita kembali. Jadi Tuhan menyukai proses. Para orang tua ajarkan anak-anak untuk mengerti betapa pentingnya proses. Ajari anak-anak. Jangan biarkan anak-anak terus hidup bersama dengan gadget. Matanya jadi sakit, pikirannya jadi tidak benar, hidup dalam dunia sendiri. Ya. Lalu kemudian jadi orang yang maunya instan, tidak suka proses. Padahal Tuhan menyukai proses. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ditunjukkan setiap tokoh Alkitab itu selalu mengalami proses dari Tuhan. Selalu. Siapa saja saudara boleh sebutkan. Termasuk Tuhan Yesus. Waktu ada di muka bumi, Tuhan Yesus mengalami proses. Kalau Tuhan Yesus tidak mengalami proses, saya kira bisa. Tuhan Yesus langsung datang di dunia umur 33,5. Langsung datang dari awan-awan ya, datang turun, sudah dewasa 30 tahun lebih, lalu siap untuk disalibkan. Bisa kan? Bisa. Tapi karena Allah menyukai proses, maka manusia Yesus datang ke dunia juga harus melalui bayi. Dikandung dulu. Mengapa? Proses. Kalau umat Tuhan tidak suka proses, tidak bisa ada di jalan Tuhan. Tidak bisa. Umat Tuhan yang sukanya instan, saya berani pastikan tidak bisa ada di jalan Tuhan. Itu adanya di jalan maunya kita sendiri. Kalau ada di jalan Tuhan, selalu melewati proses. Selalu. Termasuk manusia Yesus juga melewati proses waktu ada di dunia. Ya, Yusuf waktu ada di muka bumi, wah prosesnya luar biasa. Diberi mimpi akan jadi pemimpin yang hebat, tapi Yusuf harus melewati proses 13 tahun. Pertama dia diproses di dalam keluarga, karakter keluarga, dia diproses Yusuf. Yang kemudian tahap yang kedua, Yusuf diproses melalui status menjadi budak, diproses. Kemudian yang ketiga, Yusuf diproses melalui status sebagai narapidana dalam penjara. Bukan karena dosa ya. Kalau ada orang karena dosa lalu masuk penjara, ya itu memang salah. Ada akibatnya ya masuk penjara, ya sudah. Memang salah kan? Yusuf tidak salah, difitnah sampai masuk penjara. Bagian dari proses Tuhan. 3 tahapan proses dilewati Yusuf. Keluarga, status sebagai budak, narapidana dalam penjara. Tapi 3 tahapan proses mengubah Yusuf sehingga Yusuf jadi seorang yang sangat dewasa. Mengapa saya katakan sangat dewasa? Ayo saya tunjukkan salah satu bukti kata-kata Yusuf yang menunjukkan kedewasaan Yusuf. Kita buka Kejadian 41 ayat 25. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Kejadian 41 ayat yang ke-25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Perhatikan kalimat berikut. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ini kalau Bapak Ibu baca kan kelihatannya kalimatnya biasa. Ini tidak kalimat biasa. Ini kalimat yang menunjukkan kedewasaan seorang umat Tuhan. Mengapa saya bilang dewasa? Kalau umat Tuhan yang nggak dewasa, ngomongnya begini, dimintai arti sama Firaun, arti mimpi, ngomong oh ya, aku akan mengartikan mimpi
Tuanku Raja. Aku akan mengartikan mimpi Tuanku Raja. Itu umat Tuhan yang tidak dewasa. Fokusnya selalu kepada diri sendiri. Yang ditinggikan bukan Allah, yang ditinggikan bukan Tuhan, yang ditinggikan diri sendiri. Itu ketidakdewasaan. Tapi umat Tuhan yang dewasa, yang ditinggikan itu Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Beda aja. Yusuf bilang, Allah telah memberitahukan. Ini perkataan orang yang dewasa, yang sudah lulus dalam prosesnya Tuhan. Kalau Yusuf belum lulus, tidak begitu, sudah. Ingat waktu 2 tahun di penjara, ketemu sama juru minuman, nanti nek kamu bebas, ngomong sama Firaun, aku tidak salah. Tidak ada kesalahan yang membuat aku bisa masuk penjara. Kamu sampaikan kepada Firaun supaya aku bebas. Itu Yusuf masih belum dewasa. Padahal sudah ada dalam penjara. Itulah sebabnya Allah menambah prosesnya 2 tahun lagi. Habis ketemu sama juru minuman ditambah 2 tahun lagi. Genap 13 tahun. Baru Yusuf jadi orang dewasa. Imannya, rohaninya, pengertiannya, pikirannya, fokusnya dewasa. Satu ayat lagi, pembuktian bahwa Yusuf dewasa setelah diproses Tuhan. Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka ini adalah saudara Yusuf yang ketakutan. Ya. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini saat saudara Yusuf ketakutan, kan Yusuf ini kan jadi penguasa. Bapaknya si Yakub sudah meninggal, saudaranya kewedin, ketakutan, mateng loh. Ini dulu kita pernah mencelakai Yusuf, pernah buang Yusuf ke sumur, pernah jual Yusuf jadi budak, buat Yusuf jadi hidupnya menderita. Sekarang Yusuf jadi penguasa, gimana nasib kita? Kalau Yusuf gak dewasa, Yusuf akan begini, kamu yang buat aku susah, sekarang aku buat hidupmu jadi susah. Kamu yang buat aku menderita, sekarang aku buat hidupmu jadi menderita. Supaya kamu juga bisa merasakan arti penderitaan, beratnya penderitaan yang aku alami. Itu orang yang tidak dewasa. Tapi karena proses Tuhan mengubah, Yusuf jadi dewasa. Yusuf bilang, akukah pengganti Allah? Maksudnya Yusuf bilang, aku ini bukan Allah, aku ini tidak perlu ditakuti, aku ini tidak perlu disembah. Walaupun dia punya kuasa, tapi aku ini bukan Allah. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah menggunakan rekayasa yang jahat dari kamu untuk kebaikan. Ini orang yang dewasa. Orang yang dewasa nggak bisa ngerti. Bagaimana mungkin rekayasa jahat bisa untuk kebaikan? Tidak ada ceritanya, Pak. Tidak ada hubungannya. Rekayasa jahat ya rekayasa jahat. Itu orang yang tidak dewasa, orang yang belum dewasa. Tapi orang yang dewasa beda. Mengapa bisa dewasa? Karena ada proses Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyukai proses. Kalau sementara Tuhan sedang memproses hidup kita, jangan kecewa, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan komplain sama Tuhan, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti Israel, jangan. Karena Allah menyukai proses. Dan setelah proses itu selesai, Allah akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan buat dan tunjukkan dalam hidup Yusuf, itu juga akan Tuhan buat dan tunjukkan dalam hidup kita. Karena kita sudah berhasil melewati proses. Itulah 3 hal yang kita bisa belajar melalui penciptaan alam semesta dan isinya. Yang pertama, kuasa firman Tuhan.
Karena Allah menciptakan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Karena percayalah firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Izinkan kuasa firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, kita adalah ciptaan Allah yang spesial. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Sebab Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, provider. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan menyukai proses. Karena itu Tuhan selalu bekerja selangkah demi selangkah, step by step, untuk memelihara kita dan mendewasakan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan kembali datang kepada Tuhan lewat pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, kita katakan. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dari awal Tuhan katakan bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, saudara dan saya begitu spesial, begitu unik. Sebelum manusia diciptakan, semua yang diperlukan untuk hidup manusia Allah sudah menciptakan. Sebab Dia adalah Allah provider, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala apa yang jadi kebutuhan kita. Karena mari di tengah kehidupan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetap percaya Dia Allah yang baik, selalu baik, menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, dan telah baik bagiku. Semua yang ku alami bersama Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut, membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya itu adalah bagian dari proses untuk membentuk kami, untuk mendewasakan iman rohani kami, dan mempersiapkan kami untuk menerima dan mengalami janji Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, bahkan apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Tuhan menilai melawat setiap mereka. Jika ada mereka yang sakit, Tuhan kami berdoa kuasa-Mu yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh percaya, menunggu dan menantikan Tuhan, karena yakin bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan.
Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.